Tahap ketiga, tahap ketiga adalah sebentar ini saya oke tetap di sini aja. Kita masuk ke tahap ketiga dari HHL-nya, yaitu ancilla bit rotation. Oke, bentar. Di ancilla bit rotation ini, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kita akan mengambil eh, eh, solusi yang memang benar-benar valid ya. Jadi kita merotasikan ancilla bit ini itu berdasarkan eigenvalue yang telah terencode di register C tadi ya. Jadi berdasarkan ini, berdasarkan fase atau ya berdasarkan eigenvalue yang telah terencode di C register ini. Um, Langsung saja datang dengan persamaan seperti ini. Oke. Uh, jadi cat C5 sama dengan oke, seperti ini. Ini untuk di B register 2 pangkat N B-1 BC UC. Ini register register C-nya at lambda C tilde. Nah, ini kena ke ansilabit ya rotasinya kena ke ansilabit. Jadi hasilnya seperti ini 1/C kuadrat per lambda C tilde kuadrat. Ini kena ke state 0 plus C per lambda C tilde ini kena ke state 1. Oke, punya Ansila ya ini yang di dalam kurung. Dan C di sini adalah konstan. Konstanta. Oke, jadi setelah kita eh, mengukur ansilabit itu jika hasilnya adalah 0 ansilabitnya dengan probabilitas ini, ya ini adalah probabilitasnya, dan probabilitas ini kuadratnya, itu hasilnya akan dibuang, komputasi akan diulangi gitu, sampai hasil dari pengukuran ansilabit itu adalah 1, yang mana probabilitasnya adalah ini kuadrat. Nah, jadi sebenarnya cat C yang kita inginkan itu adalah ini ya, the final cat C yang kita inginkan adalah ini sebenarnya cat C 6 ya, kita tulis 6 sama dengan ini faktor normalisasinya agak panjang, C sama dengan 0 2 pangkat N min 1 BC C per lambda C tilde kuadrat. Ini faktor normalisasinya. Kemudian nah ini masuk ke register B, B-1, BC, UC, lambda C tilde, C per lambda C tilde 1. Nah, kita fokus ke yang hasilnya ansilabitnya 1 aja. Nah, ini yang kita cari sebenarnya. Ini yang sudah lolos dari rotasi ansilabit. Ya, kalau 0 ya kita ulang komputasinya sampai 1. Dan ini kita proses lagi, kita lanjut proses uh, untuk menyingkat notasi ini ya. Ini
notasi apa normalisasinya ini akan saya tulis seperti ini aja. Akar 0. Eh, di sini kita bisa melihat ulang solusi idealnya yang saya tulis di awal tadi. Ya, solusi idealnya itu kan seperti ini. Eh, Sigma BC lambda J UJ. Ini adalah solusi idealnya. Ya, untuk solusi X kita bisa dapatkan summasi dari penjumlahan penjumlahan dari BJ per lambda J dikali eigenvektor dari matriks A begitu. Nah, ini sebenarnya sudah mendekati gitu. Di sini ada BJ, di sini ada UJ, dan di sini ada seper lambda begitu. Tapi ini lambdanya masih lambda tilde. Dan ini ada konstanta C lah, mana ini bisa keluar ke sini. Ini bentuknya sudah mendekati solusi idealnya kita. Ini solusi ideal. Ideal solution. Em, tapi, nah di sini kenapa kita tidak langsung saja melakukan measurement karena kalau kalau sudah mendapatkan bentuk yang persis dengan ideal solution. Karena sebenarnya di bentuk ini itu eh, register B dan register C itu entangled. Ada entanglement di register B dan register C. Jadi kita tidak bisa menuliskan, memisah secara betul itu solusi di register B ditensorkan dengan register register C atau clock qubit tadi. Kita tidak bisa kita tidak bisa menulis seperti ini. Sigma gini, ini register B, ini register C. Katakanlah kita cari seperti ini kita tidak bisa menulis seperti ini karena terentangled. Oke. Untuk itulah kita butuh di sini pause. Oke, video masih jalan. Kita butuh uncomputation istilahnya untuk menguntangle, menekan register B dan register C. Pokok kita ingin hasilnya adalah itu targetnya adalah C9. Ya, kalian bisa lihat di C9 itu eh, di register B sudah menjadi cat X saja, kemudian di register C dia state balik menjadi 0, kemudian di register Ancilla qubit itu uh, nilainya 1. Ini yang kita cari. Di paper tersebut juga dijelaskan sebenarnya apa rotasi Ancilla bit itu bisa kita lakukan sebelum atau sesudah uncomputation yang akan kita lakukan berikut ini sebenarnya. Ya. Jadi yang Ancilla bit rotation itu bisa saja kita lakukan setelah uncomputation. Kita uncompute dulu baru kita lakukan Ancilla bit rotation. Itu bisa. Atau seperti yang kita lakukan sekarang ini yaitu kita melakukan Ancilla bit rotation dulu baru uncomputation. Gitu. Oke, kita lanjut ke langkah keempat ya dari HL algorithm ini yaitu adalah inverse QPE atau yang disebut uncomputation.